Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka kemungkinan untuk memanggil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, KH Yahya Holil Stakuf, Gus Yahya, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, Kemenag. Gus Yahya, yang merupakan kakak dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, kemungkinan akan dimintai keterangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan yang tengah berjalan. Kebutuhan pemeriksaan kepada siapa nanti kita akan melihat ya dalam proses penyidikannya, kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 September 2025. Budi menegaskan bahwa satu fokus utama penyidik adalah menelusuri aliran dana hasil korupsi. Karena itu, pemeriksaan saksi, termasuk potensi pemanggilan Gus Yahya, diarahkan untuk mendalami jejak uang haram tersebut. Terkait dengan dugaan aliran uangnya, dalam melakukan penelusuran terkait dengan aliran uang yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini, KPK selain melakukan pemeriksaan kepada para saksi, jelas Budi. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan KPK tengah menerapkan metode follow the money untuk melacak kemana saja dana hasil korupsi mengalir dalam kasus kuota haji. Ia menjelaskan bahwa penelusuran ke organisasi kemasyarakatan, ormas, keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji melibatkan peran ormas. Asep menegaskan langkah tersebut bukan untuk mendiskreditkan institusi tertentu, melainkan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara, aset recovery. Di sisi lain, pihak PBNU melalui Awan Abdul Muhaimin telah mendesak KPK untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Ia mengaku gerah karena lambatnya penanganan kasus dinilai telah mencemari nama baik PBNU dan menimbulkan kesan seolah-olah lembaga tersebut terlibat secara institusional. Kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 bermula dari pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia dari Arab Saudi. Kuota yang semestinya diprioritaskan untuk mengurangi antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, justru dibagi rata oleh Kemenag era Yakut, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini melanggar UU Haji yang menetapkan kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota nasional. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat pada 2024. KPK menduga ada niat jahat di balik pembagian tak proporsional ini yang melibatkan dugaan jual beli kuota antara oknum Kemenag dengan pihak travel. Agen travel diduga harus menyetor antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS, sekitar 42 juta rupiah hingga 113 juta rupiah per kuota untuk mendapatkan jatah. Saat ini, KPK sedang mendalami siapa perancang naskah SK tersebut dan alur perintah di baliknya sebelum ditandatangani oleh Menteri. Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, namun statusnya telah naik ke tahap penyidikan. Lembaga anti rasuah telah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, mantan staf sus Menak Isfah Abidal Aziz, dan pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyur. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.